Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fatur Rahman, mesin 19 bersama rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabila dari mesin 19. Di sini Bob dan saya akan bersama-sama untuk menjadi MC pada acara bedah kampus virtual Teknik Mesin Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya ini acara apa sih? Nah, acara ini diperuntukkan untuk nantinya kepada calon maba dan juga mungkin untuk warga DTM yang lainnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program studi teknik mesin di Universitas Indonesia, khususnya di Fakultas Teknik. Dan pada hari ini sendiri, kita akan mengangkat tema mengenai peran teknik mesin di era industri 4.0. Karena seperti yang kita semua udah mungkin tahu, industri 4.0 merupakan suatu hal yang lagi marak-maraknya dibicarakan dan juga merupakan perkembangan yang nantinya kita tidak bisa membiarkan begitu saja, dan kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai pionir-pionir selanjutnya kita harus mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan yang nantinya kita alami pada industri 4.0. Nah, mungkin untuk rundown dari acara hari ini serta pengisi acara hari ini bisa diperkenalkan oleh rekan saya Raihan. Baik, pada acara hari ini agendanya yang pertama adalah kata-kata sambutan dari Taki Hamam Ariza selaku Ketua IMMFTUI 2021. Kemudian sambutan dari Prof. Dr. Aryo Sunar Baskoro, ST, MTMeng. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Agus S. Pamitran, STMeng. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sugeng Supriyadi, STMeng, PhD. Kemudian kita juga ada kedua teman kita di sini yang akan sharing-sharing terkait perkuliahan yang ada di Departemen Teknik Mesin FTUI. Yang pertama adalah dari teman kita, Dias Prawara, selaku Ketua Bidang Akademis dan Keprofesian IMMFTUI 2021, dan Raihan Sakif Abianudin, yang sekarang sedang menjabat sebagai General Manager SMV. Mungkin itu saja, jadi kita langsung lanjut ke agenda pertama, yaitu sambutan dari Taki Hamam Ariza. Dipersilakan. Baik, terima kasih Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Taki Hamam Ariza, salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019. Di mana alhamdulillah saya diamanakan pada tahun ini menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada dosen-dosen dari pihak Departemen Teknik Mesin, mulai dari Prof. Aryo, Pak Agus, Pak Sugeng, dan juga Pak Ardiansyah yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara siang hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada dua pembicara yang nantinya akan membantu kita semua dalam memberikan ilmu-ilmu sehingga pihak-pihak terutama calon mahasiswa baru Teknik Mesin Universitas Indonesia dapat mendapatkan ilmu-ilmu terkait program studi yang nantinya akan mereka ambil dari Dias Prawara dan juga Raihan Sakif. Terima kasih kepada Dias Prawara dan Raihan Sakif. Selanjutnya saya juga ingin terima kasih kepada dua MC yang juga saya hormati, saya segani, telah mau untuk bersama-sama dengan seluruh partisipan pada siang hari ini dalam membimbing jalannya proses acara siang hari ini. Dan terakhir terima kasih kepada seluruh partisipan
yang hadir pada Zoom siang hari ini maupun menyaksikan pada streaming YouTube Departemen Teknik Mesin. Semoga kedepannya bersama-sama kita dapat terus membuat perkembangan bagi Departemen Teknik Mesin dan terus memberikan dampak positif, kebermanfaatan bagi seluruh pihak. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taki atas sambutannya. Mungkin selanjutnya kita bisa mendengarkan beberapa kata-kata sambutan dari Prof. Aryo Sunar Baskoro. Kepada Prof. Aryo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Apakah terdengar suaranya? Dengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan juga tentu saja salam sehat buat kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator, kepada saya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Departemen Teknik Mesin dan juga dibantu oleh Ikatan Mahasiswa Mesin dalam acara bedah kampus virtual Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Aryo Sunar Baskoro. Saya sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih kepada para pembicara pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, Bapak Agus Pamitran selaku Sekretaris Departemen, kemudian Bapak Sugeng Supriyadi selaku Research Coordinator, kemudian ada rekan-rekan mahasiswa ya yang akan berpartisipasi di dalam diskusi pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu Saudari Dias, Saudara Dias ya, maaf Saudara Dias, dan Saudara Raihan. Pertama kami ingin mengucapkan selamat datang di bedah kampus virtual Teknik Mesin Universitas Indonesia dengan mengusung tema peran teknik mesin di era industri 4.0. Sedikit perkenalan nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Agus dan Pak Sugeng. Jadi Departemen Teknik Mesin merupakan salah satu departemen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, di mana di Departemen Teknik Mesin ini ada dua program studi, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Perkapalan. Di dalam perjalanannya, Teknik Mesin atau mesin UI kita nyebutnya, itu sudah memiliki banyak prestasi dan juga capaian-capaian yang membanggakan bagi Universitas Indonesia dan juga tentu saja bagi bangsa Indonesia. Bagi para calon-calon mahasiswa, rekan-rekan semua, silakan nanti bisa dikunjungi web kami ataupun di media sosial kami, profil tentang teknik mesin. Kalau bisa dikatakan, mesin UI adalah salah satu dari prodi teknik mesin yang terbaik ya di Indonesia, dan juga memiliki ranking di tingkat internasional cukup tinggi di mesin, mechanical, aerospace, and manufacturing, itu cukup tinggi. Kemudian di Fakultas Teknik termasuk juga memiliki ranking tinggi di Fakultas of Science and Technology atau Engineering. UI juga demikian pula, memiliki ranking yang tinggi di dunia. Oleh karena itu, jika rekan-rekan bergabung dengan prodi teknik mesin UI, maka Anda berada pada jurusan yang tepat ya, untuk bisa bergabung dengan kami. Kemudian kami juga didukung oleh para staf pengajar yang berkelas internasional, kemudian fasilitas yang tidak kalah dengan rekan-rekan kita di luar negeri, dan juga mahasiswa yang memiliki minat dan bakat serta inovasi yang luar biasa, sehingga
mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam ajang kompetisi di tingkat internasional. Oleh karena itu, kami mendorong buat seluruh rekan-rekan semua untuk kembali dapat melihat profil kita dan bisa bergabung dengan teknik mesin UI sebagai salah satu prodi teknik mesin yang terbaik di UI di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryo atas sambutannya. Kemudian kita langsung saja masuk ke acara agenda selanjutnya, yaitu pemaparan terkait profil program studi kita. Yang pertama akan dipaparkan oleh Dr. Agus Pamitran, STMeng, selaku Sekretaris Departemen Teknik Mesin FTUI. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Raihan dan Hana ya sebagai moderator dalam acara kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ucapkan ya terima kasih kepada IMM ya, ada ketuanya tadi sudah memberikan sambutan ya, Taki, kemudian Dias dan kawan-kawan yang sudah membantu memfasilitasi terselenggaranya acara pertemuan siang hari ini ya. Baik, juga Prof. Aryo yang sudah memberikan pembukaan tadi. Saya izin untuk sharing sedikit ya penjelasan untuk memberikan informasi awal ya sebelum nanti kita diskusi. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak diskusinya ya harapannya ya. Untuk bisa mendalami ya, mengenal Departemen Teknik Mesin FTUI. Baik, dari Departemen Teknik Mesin nanti ada dua pembicara, saya ya, dan juga nanti ada Dr. Sugeng ya, yang akan menyampaikan ya fokus menyampaikan tentang riset mungkin nanti Pak Sugeng ya. Saya izin untuk memberikan pengenalan singkat ya tentang Departemen Teknik Mesin FTUI. Baik, Departemen Teknik Mesin FTUI ya, jadi kampusnya itu ya ada dua nih ya, sebenarnya ada dua, tapi memang lebih banyak aktivitas perkuliahan ya, dan juga tentu risetnya juga ya, itu lebih banyak dilakukan di Depok ya. Tapi ada sebagian aktivitas juga masih dilakukan di Salemba gitu ya. Jadi masih ada alat-alat ya, terutama untuk praktikum dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait kerjasama dengan industri ya, itu dilakukan di kampus UI Salemba. Jadi secara efektif ya, UI ya seluruh kegiatannya berpindah dari Salemba ke Depok itu mulai tahun 1987 ya, sudah cukup lama ya. Baik, nah ini ucapan kami kepada adik-adik ya, calon mahasiswa Departemen Teknik Mesin FTUI tahun 2021 ya. Kami berharap ya, kami mendoakan ya, semoga kalian bisa bergabung ya dengan kami di Departemen Teknik Mesin FTUI yang tadi Prof. Aryo sudah memberikan pengantar ya, bahwa Departemen Teknik Mesin FTUI ya, jadi kalau di rankingan internasional itu klasifikasinya masuk ke Mechanical Engineering and Mechanical and Aerospace ya Pak Aryo ya, Engineering ya. Nah itu alhamdulillah masuk dalam peringkat yang cukup tinggi lah ya, terlebih untuk ukuran untuk level nasional ya. Baik, ini beberapa gambar yang bisa memberikan penjelasan ya untuk adik-adik calon mahasiswa Departemen Teknik Mesin FTUI.
Yang paling atas ya, kiri atas ya, itu adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan di Teknik Mesin FTUI ya, yang bermula dari program riset penelitian ya, yang kemudian dikembangkan terus menjadi produk yang bisa bermanfaat tentu ya untuk masyarakat ya, kemudian diimplementasikan ke masyarakat ya dalam bentuk program pengabdian masyarakat ya. Ini salah satunya, salah satu saja yang kami munculkan ya gambarnya, yaitu inkubator untuk bayi ya. Alhamdulillah ya, Prof. Raldi di sini sebagai dosen ya, peneliti yang memulai ya, terus konsisten ya dengan program ini ya. Sekarang sudah memiliki ya, saya data lengkap angkanya ya, mungkin perlu diupdate lagi ya, tapi hampir semua provinsi ya besar ya, bahkan udah masuk ke kabupaten ya, itu ada perwakilan-perwakilan ya dalam implementasi program peminjaman ya, peminjaman inkubator untuk bayi. Jadi ini memang program sosial ya, sehingga dengan program ini harapannya ya, harapan hidup untuk bayi ya itu bisa lebih baik gitu ya. Nah, ini salah satu saja. Kemudian banyak lagi program-program yang untuk pengabdian kepada masyarakat ya, yang lahir dari riset yang dilakukan di Departemen Teknik Mesin FTUI. Ya, tentu ketika satu institusi bisa menghasilkan produk penelitian yang baik ya, kemudian bisa terimplementasi ke masyarakat ya, ini bisa memberikan gambaran bahwa proses pendidikan dan penelitian yang berlangsung di dalamnya cukup baik. Dan kemudian gambar yang di sampingnya ya, itu salah satu proses assessment ya, akreditasi yang kami lakukan. Jadi ada beberapa akreditasi assessment yang dijalani ya oleh Departemen Teknik Mesin FTUI dalam rangka menjaga dan terus meningkatkan kualitas institusi ya, di tingkat nasional ya. Mungkin adik-adik sudah banyak mengenal, dan mungkin ketika mencari informasi untuk mendaftar prodi mana yang mau dipilih ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tahun ini ya, itu nyari itu datanya ya di situs BANPT gitu ya. Peringkat akreditasinya apa nih kampus ini, prodi ini gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ya di BANPT. Jadi untuk tingkat nasional ya, alhamdulillah semua prodi yang ada di Departemen Teknik Mesin FTUI itu peringkatnya A ya. Jadi ada prodi S1 Teknik Mesin ya, S1 Teknik Perkapalan, S2 Teknik Mesin, S3 Teknik Mesin ya, semua peringkat di akreditasi BANPT-nya adalah A. Kemudian untuk akreditasi internasional ya, ini ada AUN ya, ASEAN University Network ya. Ya, alhamdulillah peringkat yang kami dapatkan juga baik ya. Kemudian ada juga akreditasi IAB ya, itu khusus untuk bidang engineering ya, dan yang sudah kami lakukan ya, itu tahun 2018 ya, untuk program studi teknik mesin ya, hasilnya baik ya, jadi hasil terbaik untuk akreditasi, intinya seperti itu. Dan yang juga sedang dilakukan tahun ini adalah untuk program studi teknik perkapalan. Ya. Jadi itu dalam rangka kami terus menjaga dan meningkatkan kualitas ya, proses akademik, dan juga di dalamnya juga sebenarnya ada penelitian ya, dan juga pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Baik, kemudian gambar-gambar di bawah, nah ini menarik, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa ya bisa memberikan penjelasan atau sharing lebih banyak gitu ya. Jadi ada banyak aktivitas kemahasiswaan yang dilakukan, dan
prestasinya bukan hanya level nasional, bahkan internasional ya. Jadi kalau gambar-gambar yang muncul ini itu gambar-gambar kompetisi yang dilakukan di luar negeri dan hasilnya atau prestasinya sangat baik ya. Saya kasih kesempatan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk banyak cerita lah tentang ini ya. Baik. Dan ini orang-orang yang sangat berjasa ya dalam memajukan ya mengukir sejarah ya di Departemen Teknik Mesin FTUI. Jadi nanti adik-adik calon mahasiswa ya juga akan berjumpa ya. Tadi Prof. Aryo bilang dosen-dosen hebat ya dengan kualifikasi akademik yang baik, penelitian yang baik juga gitu ya, yang akan bertemu dengan adik-adik sekalian di DTM FTUI. Ya gambar-gambar di bawah itu ya sejarah ya menggambarkan sejarah perjalanan UI ya secara umum dan Departemen Teknik Mesin FTUI secara khususnya. Dan bisa dilihat di yang paling kanan bawah ya, bahwa saat ini DTM FTUI memiliki 2 program studi ya untuk jenjang S1 yaitu Teknik Mesin dan Teknik Perkapalan. Dan fasilitas-fasilitas yang ada sangat mendukung ya para mahasiswa ya untuk bisa melakukan aktivitas baik aktivitas akademik ya pendidikan maupun aktivitas penelitian di DTM FTUI. Jadi kalau kita lihat ini gambar yang ada ya itu mewakili paling tidak 2 gedung yang ada ya untuk Departemen Teknik Mesin. Tapi ini baru selesai ya sebenarnya tahun lalu ya sudah selesai gedungnya. Itu di seberang gedung yang ada di gambar ini ya. Itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ya penelitian yang ada di Fakultas Teknik ya umumnya. Jadi ada gedung penambahan gedung-gedung baru dan juga fasilitas-fasilitas di dalamnya yang mendukung ya tadi ya pendidikan dan juga penelitian di Departemen Teknik Mesin FTUI. Dan fasilitas-fasilitas yang diadakan ya di dalam gedung-gedung ini ya di ruang-ruangan ini di dalam lab-labnya ini ya itu disupport bukan hanya melalui pendanaan fakultas, pendanaan UI, tapi juga melalui pendanaan yang diperoleh ya melalui kompetisi dana-dana penelitian ya. Dan alhamdulillah ya Fakultas Teknik ya kalau melihat data perolehan dana hibah baik itu nasional ya dari dana-dana di tingkat UI ya kemudian tingkat nasional juga internasional itu menunjukkan jumlah raihan ya ini ada raihan juga nih jumlah ya yang diraih ya dana yang diraih itu tergolong sangat baik gitu ya sangat baik ya untuk level UI ya Fakultas Teknik itu sangat baik ya dan untuk di lingkungan Fakultas Teknik ya Departemen Teknik Mesin ya capaian atau perolehan dana hibahnya juga sangat baik gitu ya. Jadi melalui dana-dana ini ya dengan menggunakan dana-dana ini tadi ya fasilitas baru ya itu diadakan untuk menunjang perkuliahan dan juga penelitian. Ya mungkin nanti Pak Sugeng ya bisa cerita banyak terkait dengan penelitian. Baik, ini tadi sudah disinggung ya, mungkin saya langsung saja. Oh ya, mungkin ini ada satu ya, bahwa selain program reguler dan paralel, ya mungkin yang reguler paralel sudah mengenal ya, ada juga program ya istilahnya KKI ya, internasional yang bisa diambil ya oleh calon mahasiswa dalam program single degree maupun double degree ya.
maaf nih double-nya tuh kurang U ya. Jadi single degree maupun double degree. Nah, kalau single degree itu ya seluruh proses ya perkuliahannya ada di UI. Kalau yang double degree setengahnya di UI, nanti setengahnya lagi di Universitas Mitra. Nah, untuk program studi teknik mesin ya itu ada program reguler, paralel, dan juga KKI. Nah, sebenarnya ada apa yang bisa dimanfaatkan juga nanti nih oleh adik-adik yang sudah masuk kemudian kuliah ya, prestasi akademiknya baik ya, itu ada program yang namanya fast track ya. Nah, itu program fast track ini memungkinkan mahasiswa S1 langsung lanjut ke program S2 ya. Jadi S1 plus S2 selesainya itu dalam waktu 5 tahun ya. Jadi kuliah 5 tahun dapat S1, dapat S2 gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan ya nanti adik-adik yang calon mahasiswa ini ya ada yang berminat ya mengikuti program itu ya diupayakan ya sejak awal prestasi akademiknya itu baik sehingga bisa memenuhi syarat untuk mengikuti program tersebut. Kemudian juga perlu saya informasikan juga, ini biasanya ya sering ditanyakan ya oleh calon mahasiswa terkait beasiswa gitu ya. Nah, pada dasarnya UI itu sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan kemudahan ya dalam hal pembiayaan ya untuk perkuliahannya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ya memiliki permasalahan ya untuk pembiayaan perkuliahannya ya, UI bisa memberikan bantuan ya, tapi syaratnya keterima dulu memang ya. Jadi di UI itu pakemnya begitu ya, keterima dulu ya, tidak mampu ajukan ya, itu banyak cerita ya dibantu oleh UI gitu. Bahkan ada sebagian ya saya termasuk yang dulu sempat menangani ya, ada mahasiswa yang kami bantu itu ya tidak bayar sama sekali ya, dari uang pangkal ya, BOP-nya ya itu tidak bayar sama sekali. Jadi jangan khawatir ya cerita-cerita yang tidak tepat ya, tidak benar ya, bilang wah UI mahal apa. Jadi asal berprestasi masuk ya, tidak mampu silahkan ajukan gitu ya. Ya, bahkan termasuk juga ya, ini kan ada cerita juga mungkin wah saya kan masuknya tidak memungkinkan untuk mendapatkan keringanan, itu gimana gitu. Jadi keringanan ini pun ya, bantuan yang bisa diberikan itu bukan cuma dari internal UI ya, tapi bisa juga dibantu oleh teman-teman alumni ya. Jadi alhamdulillah ya jaringan kerjasama ya silaturahmi dengan alumni yaitu cukup baik. Jadi alumni itu sangat peduli juga ya dengan adik-adik mahasiswa ya, karena mereka merasakan juga ya dulu ketika kuliah susahnya gimana, keterbatasan dana dan lain sebagainya. Ketika mereka udah sukses ya, itu mereka nggak lupa gitu ya. Jadi ketika ada informasi, oh ada nih mahasiswa susah bayar BOP ya, dengan cepat itu biasanya tersebar dan kemudian responnya cukup cepat untuk membantu. Ya, jadi yang penting itu ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang penting kalian siapkan diri kalian untuk berkompetisi ya, kemudian diterima ya di program studi teknik mesin FTUI. Nah, masalah pendanaan itu insya Allah ya nanti sama-sama kita carikan solusinya. Ya tentu ini untuk yang memang tadi ya bermasalah untuk masalah pendanaan. Tapi kalau yang mampu ya sudah ya, jangan minta keringanan gitu ya. Ya. Baik.
Ini yang tadi juga sedikit sudah saya sampaikan ya, komitmen Departemen Teknik Mesin FTUI untuk terus menjaga mutu dan meningkatkan mutu pendidikan penelitian di DTM FTUI. Jadi mulai dari ISO ya itu sudah sangat lama kami mulainya ya, kemudian tadi BAN PT, AUN dan kemudian IABI. Ya, ini visi dan misi ya, sesuai bidangnya. Departemen Teknik Mesin FTUI memiliki visi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan penelitian yang unggul di bidang teknik mekanikal, dan misinya ya di sini tergambar ya, bahwa yang menjadi aktivitas ya yang berlangsung ya di Departemen Teknik Mesin FTUI dan lembaga pendidikan pada umumnya ya, itu ada pendidikan, penelitian ya, dan juga pengabdian masyarakat ya. Ini tergambar dalam misi yang tertuang ya, tertulis di sini. Baik, ini manajemen Departemen Teknik Mesin FTUI saat ini ya. Kita lihat di sini ada Prof. Aryo. Mohon maaf nih Prof. Aryo, belum saya tambahkan Prof di depannya. Jadi Prof. Aryo ini ya baru dikukuhkan ya sebagai guru besar di Departemen Teknik Mesin FTUI. Selamat Prof. Aryo ya. Kemudian saya yang menahkan sebagai sekretaris departemen, ada Pak Ardiansyah ya sebagai ini udah gantian nih sebenarnya ya, Pak Ardiansyah baru aja nih digantikan ya oleh Pak Agung Samsudin ya. Nah ini Pak Ardiansyah juga hadir di sini ya. Jadi Pak Ardiansyah sekarang sedang di US ya, program kerjasama penelitian lah gitu ya, dengan salah satu kampus di US, baru berangkat ya. Jadi programnya tiga bulan ya, kurang lebih lah 3 bulan. Nah, jadi ini bisa juga sebagai informasi bahwa kerjasama DTM FTUI ya dengan kampus-kampus luar negeri ya, kampus-kampus baik ya di luar negeri itu cukup baik, dan bahkan beberapa kerjasama itu bisa menjadi peluang ya bagi mahasiswa Teknik Mesin UI untuk mendapatkan beasiswa ya di mitra-mitra tersebut gitu ya. Nah, itu tidak sedikit ya, peluang-peluang itu cukup banyak gitu ya. Baik itu tadi peluang S1 ya untuk bisa kuliah mengambil ya perkuliahan dalam mata kuliah tertentu ya, maupun kesempatan untuk S2 gitu. Nah, ini di luar yang tadi program internasional ya, karena kalau program internasional itu kan memang harus dia ke luar negeri. Tapi yang program reguler paralel ya itu kesempatan kesananya juga ada ya. Kesempatan untuk studi di luar negeri di kampus-kampus mitra. Baik, saya langsung saja. Ini karena waktunya ya tidak banyak. Ya. Ini ada beberapa lab ya yang ada di Departemen Teknik Mesin FTUI, dan ini bisa menggambarkan bidang-bidang apa yang ditawarkan ya, diselenggarakan ya di Departemen Teknik Mesin FTUI. Ya. Jadi kaitannya dengan tadi ya era 4.0, dan juga ini saya juga nyambung juga ya, bahwa dulu Departemen Teknik Mesin FTUI sempat juga menyelenggarakan program peningkatan jumlah mahasiswi ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka meluruskan pandangan calon-calon mahasiswa lah ya, khususnya ya masyarakat yang memiliki pandangan, teknik mesin, waduh berat, ngangkat-ngangkat oli gitu ya. Nah, ini ada program edukasi lah ya ke masyarakat yang kami lakukan, itu ya tepatnya cukup intensif waktu itu, dilakukan di kisaran tahun 2010-an ya. Nah, ya alhamdulillah
dari waktu ke waktu ya ada peningkatannya. Makanya ini hadir juga di sini ada Hana Nabila gitu ya, dan lain teman-temannya ya. Bahkan dulu sempat juga ya ada beasiswa khusus untuk mahasiswi ya di Departemen Teknik Mesin FTUI. Jadi ini bisa memberikan informasi kepada calon mahasiswa ya bahwa teknik mesin itu ya tadi tidak yang ada sebagian beberapa ya tadi ya mungkin yang ketika dia milih bidang risetnya atau peminatannya yang terkait tadi ya dengan hal-hal yang interaksi dengan urusan-urusan tadi ya fisik ya yang berat-berat gitu atau oli-oli ada juga gitu ya tadi misalnya kegiatan SEM gitu ya, sel eco marathon ya, kemudian juga aktivitas di lab yang memang memerlukan itu ya bisa jadi iya gitu. Tapi ada bidang-bidang kajian lain ya, atau bidang-bidang riset ya lainnya yang tidak harus itu gitu ya, tidak harus itu. Ya, contoh misalnya di sini ya ada termodinamik ya, ini mulai dari kiri ada ya termodinamik ya. Kalau termodinamik ya sederhananya cerita tentang panas dingin gitu ya. Nah di dalamnya itu kan banyak tuh ya berinteraksi dengan piranti-piranti ya pengukuran ya yang tadi ya jauh dari interaksi dengan oli gitu ya ya dengan ya walaupun ada juga ya bidang termodinamik yang ke sana juga gitu ya, tapi banyak bidang lain yang tidak harus begitu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan ya informasi ini bisa meluruskan pandangan adik-adik ya, khususnya calon mahasiswa ya tentang teknik mesin, tentang program studi teknik mesin ya. Baik, kemudian ada mekanika fluida, ya sudah ada pergantian ya, jadi Dr. Ridho yang menjadi ketua labnya sekarang, kemudian ada perpindahan kalor, ya pendingin, ada manufaktur, ya ada proses produksi, desain mekanis, ya kemudian perkapalan yang merupakan program studi tersendiri. Baik, nah ini sekedar gambaran kualitas ya dosen yang ada di Departemen Teknik Mesin FTUI. Jadi saat ini ya tahun 2021 ya dosen aktif di Departemen Teknik Mesin FTUI ada 36 orang ya, 36 orang total, di mana 35 orang yaitu sudah S3 semua, dan ini sisa satu masih S2, itu pun sedang menyelesaikan studi S3-nya di Jerman ya saat ini. Ini masuk tahun ya mau masuk tahun ketiga gitu ya, mudah-mudahan tahun depan selesai ya. Jadi insya Allah tahun depan ya atau paling lambat 2 tahun lagi ya itu 100% dosen di DTM FTUI itu adalah S3, di mana dari 36 itu 16-nya ya itu adalah profesor ya, guru besar ya. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, untuk menjadi guru besar itu tentu ada persyaratan ya, persyaratan dalam hal pengajaran ya, kemudian penelitian, publikasi ya dan lain sebagainya. Jadi dengan jumlah guru besar yang bisa dibilang cukup banyak ini ya, bahkan di tingkat UI ya. Jadi kalau di tingkat UI itu Fakultas Teknik termasuk fakultas yang memiliki guru besar ya, kalau dihitung yang ininya ya istilahnya yang memang utamanya aktif di kampus ya, itu jumlah guru besarnya adalah yang terbanyak gitu ya. Dan di Fakultas Teknik yang paling banyak guru besarnya itu adalah Departemen Teknik Mesin ya. Jadi bisa dibayangkan kualitas SDM yang ada di Departemen Teknik Mesin FTUI.
Dan ini pembagiannya berdasarkan bidang ya, kelompok ilmu. Jadi secara garis besar ada 3 kelompok ilmu. Ya walaupun di dalamnya nanti itu ada apa detail-detail apa bidang ya, bidang-bidang peminatan ya. Ya, seperti konversi energi tadi ya, ada yang tertarik dengan mekanika fluida ya, ada lagi tadi labnya ya, terkait dengan termodinamik tadi ada, dan seterusnya ya. Di perancangan manufaktur juga demikian, yang tertarik dengan proses-proses produksi manufaktur yaitu ada, yang terkait dengan kendaraan ya ada lagi ininya ya, bidang peminatannya. Perkapalan pun demikian. Baik, nah ini fasilitas tadi sudah disinggung ya, ada utamanya ada gedung B ya, ini kalau gedung A itu lebih banyak untuk administrasi ya, gedung B yang digunakan untuk lab ya, lab pendidikan ya, pengajaran maupun lab penelitian ya. Kemudian juga gedung MRC ya. Nah ini mungkin nanti saja ya, setelah sesi yang lainnya ya, menyampaikan sharingnya mungkin bisa lebih detail ya. Saya cepat aja untuk halaman-halaman ini. Ada lab termodinamika ya, ini bahasannya, ini fasilitasnya ya. Kemudian lab teknik pendinginan refrigerasi ya. Nah ini perlu saya sampaikan sedikit deh untuk yang lab pendingin refrigerasi ya. Jadi gambar yang muncul ini itu adalah fasilitas fasilitas pendingin ya, yang digunakan untuk mendinginkan gedung. Nih tadi kalau saya ini kan ada gedung MRC ya. Jadi gedung MRC itu pendinginannya itu menggunakan fasilitas ini. Jadi ini bukan sistem pendinginan yang biasa digunakan ya, tapi menggunakan energi kalor ya, matahari ya. Tapi sebagiannya kalau misalnya nggak cukup ya, itu menggunakan metan ya kalau nggak salah di sini ya, untuk membantu ya sumber kalornya. Nah kemudian ada lab mekanika fluida ya, tadi sudah ya, bisa kita lihat di sini juga ya. Jadi kajian-kajian ya, studi dan juga ya termasuk ini penelitian ya, yang bersinggungan dengan penggunaan berbagai sarana IT ya, itu udah makin banyak sekarang ya, bahkan ya apalagi nih sekarang ya, kondisi pandemi ya, itu makin banyak lagi ya. Ini karena kondisi ya, tapi selain kalaupun tidak pandemi ya, memang trennya itu juga ke arah sana gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, simulasi-simulasi ya, maupun ya nantinya juga dalam upaya mendesain ya, itu penggunaan software ya, bahkan pembuatan program ya, itu banyak dilakukan ya, untuk semua ya, semua bidang kajian yang ada gitu ya. Nah ini yang muncul di sini ya, contoh untuk yang mekanika fluida. Nah ini lab teknologi manufaktur dan otomasi ya, bidang-bidangnya bisa kita lihat ya. Ini Pak Sugeng ya, ini banyak terlibat di sini, mungkin nanti bisa cerita juga. Ada mesin CNC, bahkan yang terakhir ya ada CNC baru ya, Pak Sugeng yang memiliki kemampuan sangat baik lah gitu ya. Ya termasuk ada 3D printing juga ya, Pak Sugeng nanti mungkin bisa cerita. Lab perancangan mekanikal dan biomekanik ya. Nah ini jadi dari gambarnya aja udah kebayang nih, wah apa aja nih yang dibahas gitu ya. Jadi
Ya sebenarnya nanti untuk robotik ada lagi nih ya, tapi ini ilustrasi untuk menjelaskan ya apa yang dipelajari di lab ini atau di bidang ini ya. Perpindahan kalor ya, ini perpindahan kalor ya panas dingin lah tadi ya, mudahnya ya. Ya bisa kita lihat di sini ya, gambar-gambar simulasinya juga muncul gitu ya. Jadi silakan nanti yang tertarik dengan saya nggak mau yang berat-berat lah ya, berat-berat secara fisik maksudnya ya, tertarik dengan programming, tertarik dengan simulasi, silahkan gitu ya. Jadi pilihannya banyak gitu ya, pilihannya banyak. Nah ini yang terakhir perkapalan juga demikian ya. Baik, saya rasa untuk yang perkapalan sosialisasinya sudah di acara yang lain ya. Saya langsung saja, Pak, kalau kuliah di teknik mesin lulus jadi apa? Nah ini penting juga nih ya, pertanyaan muncul. Banyak pilihan gitu, tapi yang banyak kami data ya, jadi pendataan di alumni yaitu secara rutin kami lakukan ya. Jadi umumnya ya ini adalah profesi lulusan Departemen Teknik Mesin gitu ya. Jadi ada yang bekerja sebagai perekayasa ya di birokrat ya, supervisor ya, supervisor ini juga sebenarnya dalam banyak bidang ya. Kemudian ini penggerak komunitas ya dengan masyarakat gitu ya, juga cukup luas ini sebenarnya ya. Kemudian inspektur proyek teknik ya, sales engineer juga ya, entrepreneur. Nah ini yang mulai banyak muncul sekarang itu entrepreneur ya. Jadi karena memang kurikulum sekarang juga kan mungkin adik-adik calon mahasiswa sudah ada yang mendengar ya istilah kampus merdeka ya, merdeka belajar ya. Jadi memang konten-konten pembelajaran yang menumbuhkan minat, kemampuan terkait entrepreneur itu ditingkatkan gitu ya. Harapannya makin banyak lulusan yang kemudian bisa mandiri ya, melakukan wirausaha ya, menjadi entrepreneur. Kemudian gambar terakhir yaitu adjuster. Nah ini banyak juga alumni-alumni yang bekerja di bukan hanya. Jadi kalau membayangkan, teknik mesin kerjanya tadi ya, secara fisik berat ya. Ternyata tidak juga gitu ya. Beberapa alumni ya bahkan bergerak di dunia perbankan ada gitu ya, asuransi gitu ya. Ya kalau adjuster nih ya mungkin ya lebih banyak hubungannya dengan asuransi gitu ya. Ada juga ya. Kemudian juga ya kalau asuransi apalagi kalau yang ya ini contoh kendaraan ya, kendaraan yang lebih besar gitu ya. Itu ya tentu memerlukan orang-orang ya yang memang memiliki keilmuan ya di bidang ya khususnya di sini terkait teknik mesin ya yang harus cukup baik ya. Kemudian juga harus ditopang juga ya dengan etika profesi yang baik ya. Jadi terkait etika ini juga kami tekankan ya dalam proses pendidikan gitu ya. Baik, kurikulum ya. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa kurikulum terbaru sekarang ya 2020 yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, di mana di dalamnya ya kita didorong untuk lebih banyak bekerja sama ya dengan industri ya. Kemudian ada juga capstone design di dalamnya ya. Jadi di capstone design ini mahasiswa mencapai kalau istilahnya ya puncaknya urutan pembelajaran ya. Jadi di sana kami minta ya mahasiswa mendesain sesuatu yang kemudian
presentasikan ya, ditampilkan. Ya kalau kondisinya sebelum pandemi kemarin ya itu rutin ada pameran ya, pameran dilakukan di lobi fakultas ya. Nah, tapi sekarang karena pandemi itu tetap dilakukan ya, insya Allah tahun ini dilakukan dalam bentuk virtual. Jadi tetap pamerannya ada, tapi apa namanya, online ya. Nah, kemudian juga ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga mendorong kampus ya, khususnya DTM FTUI untuk lebih banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai institusi ya, baik ya tadi industri dan juga perguruan tinggi nasional dan internasional. Nah, berapa SKS-nya total ya, masih sama ya, 144 SKS. Isinya apa aja? Nah, ini bisa dilihat di sini. Mohon maaf, itu mata kuliah dasar fakultasnya sekarang udah berkurang ya, setengahnya gitu ya. Jadi lebih banyak sekarang bergeser ke mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihannya itu sekarang lebih banyak. Nah, pilihannya ini itu memungkinkan mahasiswa untuk melakukan magang di industri ya. Jadi Pak, saya mau dapat pengalaman banyak nih di industri. Saya mau magang di industri 1 semester 6 bulan. Jadi saya nggak muncul-muncul nih Pak di kampus 6 bulan. Silahkan, sekarang didorong gitu ya. Nah, tapi nanti gimana Pak? Saya hilang dong 6 bulan. Enggak. Jadi proses magang di industri itu ya akan kita bisa diklaim ya sebagai nanti sebagai capaian perolehan SKS ya. Jumlahnya nanti tergantung dengan penilaian ya yang dilakukan oleh tim ya, tim dosen yang mengawasi program magang itu gitu ya. Jadi bisa diklaim sebagai perolehan SKS nanti gitu. Jadi belajarnya di industri ya. Nah, tentu nanti ada juga dosen yang melakukan pembimbingan ya. Jadi dibimbing oleh dosen juga. Jadi bukan berarti menghilang atau di industri ya, magang Pak udah bebas mau ngapain, enggak ya. Kalau ternyata di industrinya juga cuma main-main ya, ya tidak proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan baik ya, itu bisa sia-sia juga gitu ya. Makanya kami juga mengawal, itu tanggung jawab dosen ya, tanggung jawab departemen untuk mengawal ya mahasiswa mencapai ya kompetensinya gitu ya, kompetensinya dengan baik. Ya, ini udahlah tadi ya, saya cepat aja, ini juga ya untuk yang perkapalan. Ya baik, ini halaman terakhir kami ucapkan ya, sampai bertemu di institusi pendidikan teknik mesin unggul di Indonesia ya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan Anda ya, semoga sukses ya, mudah-mudahan bisa bertemu dengan kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Rehan dan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Terima kasih banget untuk materinya yang tadi udah dipaparin, deskriptif banget ya untuk materinya. Nah, untuk selanjutnya ini ada presentasi lagi dari perwakilan dosen, yaitu dari Pak Sugeng. Kepada Pak Sugeng, dipersilakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya izin share dulu ya, share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah? Ya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya sudah
memperkenalkan saya dari panitia Ikatan Mahasiswa. Kemudian tadi Pak Aryo sudah membuka dan Prof. Aryo sebagai Kepala Departemen, kemudian ada Pak Agus sebagai Sekretaris Departemen. Saya sedikit melengkapi saja informasi tentang teknik mesin. Kalau tadi mungkin cukup berat topiknya dari Pak Agus ya, terkait apa sih teknik mesin, isinya apa saja dibuka, itu semuanya mungkin jadi agak berat ya, penuh ya ternyata gitu. Saya bawa dari yang ringan dulu terkait pengenalan teknik mesin, kemudian nanti kita bawa ke apa saja isinya dari aspek risetnya. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada IMM ya sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Nama saya Sugeng Supriyadi. Kita mulai dari pertanyaan. Apakah teknik mesin itu? Nah, biasanya hampir sebagian besar mahasiswa baru yang kita tanya, sebagian besar dan tidak semua, itu teknik mesin langsung jawabannya dengan mesin, dengan mobil. Jadi karena namanya ya mesin, teknik mesin. Mesin ya sering kita dengar ya, mesin mobil, mesin motor, dan sebagainya, itulah yang terbayang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah hanya berhubungan dengan itu? Nah, semoga nanti beberapa slide ke depan mencerahkan, karena hari ini ada audiens kita dari sebagai mahasiswa juga dari teknik mesin, barangkali ada yang mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang mau memilih teknik mesin. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ke sini. Jaringan. Mungkin semua tahu ya, ini chef siapa ini yang terkenal dengan kitchen hell gitu ya, Gordon Ramsay. Ini chef. Apa sih hubungannya dengan teknik mesin? Oke, sebelum ke teknik mesin kita lihat dulu apa itu tugas chef, tugas koki. Jadi tugasnya dia membuat kreasi berbagai jenis makanan sesuai dengan bidang keahliannya. Mau dia melakukan eksperimen untuk mencipta resep, ya, dan melakukan evaluasi terhadap resep hasil kerjanya itu. Kemudian memasak makanan sesuai pesanan, mengawasi staf dapur dalam menggunakan mesin, fasilitas lainnya secara efisien, bertanggung jawab terhadap bahan makanannya, bahan makanan sebagai bahan baku, membuat makanan atau masakan, biaya bahan makanan itu, bertanggung jawab mengelola dapur. Ya. Dapur itu isinya ada kompor, ada panci, ada gelas, piring, dan sebagainya. Menyusun menu. Itu kira-kira tugas chef. Nah, barangkali ini dekat dengan kehidupan kita sekeliling. Ya, di rumah, lagi sekarang ini banyak di rumah. Ya. Ya, mungkin yang sekarang chef di dapur ibu kita, itulah keseharian atau tugasnya, lingkup kerjanya. Nah, kemudian kalau kita melihat di sebuah koki, seorang koki, dia kerjanya kan contohnya membuat resep makanan. Ini contoh resep makanan nasi goreng kambing gitu ya. Nah, nasi goreng kambing ini resepnya begini, isinya apa aja? Oh, nasi ada daun bawang, ada bombay, ada macam-macam. Bumbunya apa saja. Nah, ini adalah resep yang dia kreasikan oleh seorang chef. Nah, kalau di teknik mesin, ini juga bikin resep, mirip. Teknik mesin juga membuat resep. Resepnya bentuknya bukan seperti ini, ya. Tapi resepnya ini, yang sebelah kiri ini. Ini resepnya. Resepnya dalam bentuk gambar. Nah, gambar teknik. Jadi, ini ada engine.
engine-nya kemudian didetailkan seperti ini. Nah, ketika drawing atau gambar ini diberikan ke bagian yang bisa memproduksi, ke workshop, maka akan terciptalah mesin ini. Jadi ini harus sangat detail, bahannya apa, ukurannya berapa, ya, semuanya detail. Oke, jadi ini mirip-mirip ya. Jadi kalau chef ya bikin resepnya begini, kalau engineer teknik mesin ya bikin resepnya begini. Drawing. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau teknik mesin, bahan bakunya yang sebelah kiri. Ini ya, bahan bakunya sebelah kiri nih. Ada plat baja nanti untuk membuat bodi mobil, kemudian ada aluminium block atau ingot namanya untuk membuat engine block, velg dan sebagainya yang ada di mobil. Kemudian ada bahan baku plastik, nanti akan membuat komponen plastik yang ada di mobil, contohnya dashboard, door trim, lampu-lampu, itu dari plastik. Kemudian karet akan diproduksi untuk membuat ban. Nah, ini bahan bakunya ya mirip kan? Kalau chef ya bahan bakunya seperti ini. Tadi kalau di depan ada contohnya makanannya pasta gitu ya. Dan itu bahan bakunya ini. Dipilih mana nih? Mau yang bentuknya apa? Bahan baku berikutnya ada tomatnya, ada cabenya, ada kejunya. Ini macam-macam ya bentuknya dan jenisnya. Nah, seorang chef ya harus bisa memilih mau pakai cabai yang mana untuk membuat pasta itu. Mau pakai tomat yang mana? Tomat hijau dan sebagainya. Apa merah? Apa yang orange? Kemudian keju juga ternyata banyak jenis ini saya. Kemudian pakai minyaknya minyak apa? Minyak olive, minyak kelapa, minyak sawit, dan sebagainya. Ya, jadi bahan baku bagi seorang mechanical engineer ya memilih bahannya apa yang sesuai. Chef juga sama, memilih bahan bakunya apa yang sesuai supaya nanti outputnya sesuai. Kan? Kemudian berikutnya nanti bagaimana memprosesnya supaya yang bahan baku tadi menjadi bentuk yang diinginkan. Ya, gitu. Yang plat dirubah menjadi part-part. Ini buatnya bagaimana dan sebagainya, ini diproses. Nah, kemudian setelah komponen itu ada semuanya, nanti akan proses assembly. Kalau masak ya dimasak, ini di panci, di kompor. Assembly-nya di sini, ini bahan bakunya sudah dipersiapkan. Ya berarti kan yang mempersiapkan ini mencincang, mengocok, kemudian mengiris, itu chef. Mechanical engineer ya bertanggung jawab mempersiapkan ini semua. Ini komponen mobil ini. Semua komponen mobil hatchback ini ada di sini. Oke. Ini mungkin di atas 1000 komponen. Ya, dari bannya, bodinya, undercarriage-nya, part-part kecil, engine, nah semuanya. Nah, ini dirangkai di sini. Ya, proses panjangnya gitu. Nah, ini ketemu. Nah, sekarang bedanya apa? Peralatan memasaknya. Ya, ini peralatan memasaknya bagi chef ya ada kompor. Kalau tadi bikin pasta ya ada rollernya, ada pisaunya, ada untuk extrude mie ya. Nah, di mechanical engineering ya harus mempersiapkan yang tadi komponennya banyak itu dengan proses-proses yang ini kompornya ya begini kompornya. Ini bikin gear memasak dalam tanda kutip gear seperti itu. Kemudian membuat pelat, kalau ini hanya dipakai tangan saja nggak mungkin pakai tangan ya. Supaya ini baja.
Ini kalau mau motong daging bisa pakai tangan juga. Nah, mau motong logam, membentuk sesuai dengan bentuk yang didesain, dia harus menggunakan peralatan khusus. Tadi Pak Agus menyebutkan ada CNC machine, ya ini bentuknya begini kira-kira. Ya, prosesnya. Jadi digerakkan oleh mesin. Nah, nanti Anda di teknik mesin, kalau belajar di teknik mesin, ya belajar bagaimana memasak dalam tanda kutip. Memasak berarti memproses ini semua. Ya, ini apa ilustrasinya mengekstrak di apa namanya di proses menggunakan logam untuk bahan baku komponen-komponen mesin dan sebagainya juga ada mirip proses. Ya, jadi Anda akan diajarkan cara dalam tanda kutip memasak sebagai mechanical engineer. Setelah memasak selesai, berikutnya mencicipi kan? Mencicipinya bagaimana? Nah, karena bendanya adalah benda-benda seperti ini, benda mati, logam, dan sebagainya, ya, ada tool khusus cara mencicipinya. Ini alat-alatnya. Ya. Alat-alatnya tersedia nih di teknik mesin. Ya. Alat untuk menguji kekuatan, menguji flow, aliran, menguji geometri. Kalau geometri atau ukurannya nggak pas kan nggak bisa dipasang ya. Ada menguji komposisi gas. Ya ini uji emisi ya. Uji emisi, uji komposisi gas. Kemudian ada high speed kamera untuk melihat fenomena itu ya. Karakteristik atau apa yang terjadi ketika fluida dalam bentuk air, dalam bentuk gas itu ada sequence yang lebih presisi. Nah ini mencicipi logam pakai apa? Pakai alat khusus untuk ngecek komposisinya apa. Nah kalau chef kan pakai lidah aja cukup ya. Oh makannya keasinan, makanannya kurang asin, makannya terlalu manis, kurang gula, kurang ini dan sebagainya. Nah kalau di teknik mesin ya menggunakan berbagai tools untuk mengecek apakah yang masakan dalam tanda kutip masakannya atau resepnya sudah sesuai atau belum. Ya. Nah sekarang jenis masakannya atau menunya itu seperti apa? Nah kira-kira begini menunya. Menu yang dibuat itu, kalau yang sebelah kanan ya masakan semua, ini udah siang-siang, agak sore lapar ya, kalau ngelihat ini. Dari pecel, sate, rendang, kemudian ada soto Betawi ini, saya nyarinya sambil ini, ada gudeg, pempek ya. Yang sebelah kiri saya pilih yang luar ya, ada sushi, ada bebek, ada kari, ini nasi mandi, kemudian ada kebab, ada kimchi. Ini kan menu yang dipersiapkan oleh chef. Nah, yang sebelah kiri, ini menu dalam tanda kutip yang akan dibuat oleh engineer di teknik mesin. Ya. Pin turbin. Ini menu. Kemudian ada sistem mechanical electrical nggak ikut kali ya. Mechanical gedung ya. Ada elevator, ada tata duara AC ya, AC gedung. Ini yang menu ini yang bertanggung jawab menyediakan adalah mechanical engineer. Kemudian ada transportasi. Ini contoh bus listriknya kita ini, bus listrik UI. Ya. Transportasi ya tidak hanya bus lah ya, berarti ada mobil, ada motor, ada kapal juga, ada pesawat, transportasi. Ya. Ini juga transportasi. Ya. Ini menu, kemudian ini ada power generation unit, pembangkit ya lah ya. Pembangkit listrik, membangkit energi. Bisa jadi ini menu yang kita harus membuat ya. Ada robotik. Kemudian ini yang tadi diceritakan oleh Pak Agus, ada Prof. Raldi dengan menu
inkubator untuk bayi prematur. Ya, dari mulai riset hingga dipinjamkan secara gratis. Kemudian ini ada pen ya. Kalau patah tulang dipasang ini juga menu yang bisa dibuat oleh mechanical engineer. Kemudian ada kereta, MRT, ini juga menu yang dibuat, dirawat oleh si mechanical engineer. Jadi kalau Anda lihat tadi di awal, apakah teknik mesin hanya berhubungan dengan mobil? Tidak. Mobil itu salah satu menu yang dibuat oleh, atau resep yang dibuat oleh mechanical engineer. Banyak menu yang lain sesuai dengan passion-nya Anda. Nah, tentunya menu tadi ada cara memasaknya kan. Nah, memasaknya itu kita persiapkan di perkuliahan, ada kelasnya. Ya, yang tadi Pak Agus sudah menyampaikan, ini ada course-nya atau mata kuliahnya ini. Jadi mata kuliah adalah teknik-teknik memasak, teknik pelajaran memilih piring, memilih panci, kira-kira seperti itu analoginya. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Dan tidak mungkin seorang chef hanya membuat pasta. Yang tadi chef Gordon Ramsay. Dan teknik mesin tidak hanya membuat mobil. Ini mechanical engineering itu dia tanggung jawabnya mendesain, menganalisa, memanufacture, dan merawat mechanical system. Ya, according to Wikipedia nih. Dari bahan baku, kemudian ada matematiknya. Kemudian hal yang berhubungan apa yang dengan ini? Ada motion, dengan mechanical engineering ada motion, ada energi, ada gaya. Jadi di mana ada hal ini, ya itulah mechanical engineering bisa masuk. Tadi pertanyaannya, karena saya bisa masuk kerja di mana saja, yang bisa menganalisa ini. Gedung, ya ada force, ada motion. Ya, jadi cakupan menunya dari energi, transportasi, building, medical, mining, petrochemical, agriculture, electronic, telecommunication, semuanya. Nah, jadi ini yang di-cover. Jadi Anda ketika masuk ke teknik mesin, Anda akan belajar mendesain, memanufacture menjadi produk, atau menu ya. Yang produk itu kalau di ini kita analogikan menu tadi. Setelah menunya jadi, setelah produknya jadi, maka tugas kita berikutnya adalah merawat. Nah, tiap tahapan ini ada course-nya, juga ada riset yang bergerak di situ. Course itu mata kuliah ya. Mata kuliah manufaktur, mata kuliah desain, mata kuliah yang terkait produk, mata kuliah yang terkait dengan memaintain. Memaintain mungkin kita kemarin dengan MRO gitu ya. Akibat kapal selam kita yang tenggelam. MRO-nya bermasalah ya, maintenance, repair, overhaul. Ini adalah bagian dari teknik mesin. Ya, ini ilustrasinya, activity-nya. Jadi setiap ini ada risetnya. Nah, kemudian posisi dari industri 4.0. 4.0 itu sebenarnya adalah activity di mana industri yang konvensional ditambah dengan berbagai activity berupa data mining. Data mining itu mendapatkan data yang bermanfaat, kemudian datanya itu diolah, dianalisa, kemudian data itu bisa berkomunikasi, dikomunikasikan antar alat, antar device. Kemudian ada decision making, dan juga ada artificial intelligence yang melibatkan di situ. Sehingga mesin itu bisa kerja sendiri.
kita bisa memonitor. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada mesin ini kita pasang sensor. Sensornya ini akan keluar, gateway ini ya, misalkan WiFi dan sebagainya, kemudian masuk ke cloud, data storage, multi source sensing data fusion, datanya akuisisi ya, diambil datanya, dianalisis datanya, kemudian di equipment management ya, di decision making, artificial intelligence dan sebagainya, kemudian didisplaykan ke engineer. Sehingga contohnya ini kita bisa memonitor kondisi pabrik, kondisi mesin dari perangkat-perangkat yang mobile. Dan kita bisa kita bisa monitor. Nah, gitu. Jadi itu di bagian ada penambahannya saja ya, di bagian data akuisisi, data macam-macam. Ya. Itu industri 4.0. Nah, kemudian sekarang kita ke mechanical engineering. Teknik mesin ya, teknik mesin UI ini tadi sudah disebutkan memiliki chef ya. Chefnya totalnya ada 36 ya tadi. Chef dalam tanda kutip chefnya ada 36. 16-nya profesor. 16 profesor. Jadi chef udah jago banget lah. Gitu. Dan 98% itu dosennya sudah S3. Sekolahnya udah lama lah chefnya. Kemudian DTM itu singkatan Departemen Teknik Mesin ya, sangat aktif dan produktif dalam riset. Dari jumlah dananya paling banyak, ya, kemudian paling produktif, ya ada top author ya, di UI itu. 4 dari 40 top author itu dari DTM. Jadi sangat produktif sebagai sebuah departemen. Kemudian di Departemen Teknik Mesin juga mensupport berbagai research center yang ada di FTUI dan di UI. Jadi riset-riset ini dari berbagai departemen, tidak hanya teknik mesin, tidak hanya satu fakultas, barangkali lebih dari satu fakultas ini bergabung, ya, bergabung sehingga multidisiplin. Jadi Anda punya kesempatan untuk multidisiplin dengan medical, ya, di sini di medical, biomedical engineering. Kemudian di sini ada advanced vehicle, dulu namanya Molina, mobil listrik nasional. Ini ya, Anda bisa bergabung di sini. Anggotanya bukan hanya teknik mesin, ada elektro karena electric vehicle, ada elektriknya. Ada juga dari ekonominya, ada juga dari fisiknya, ada juga dari departemen material, ya multi. Kemudian ada Tropical Renewable Energy Center. Jadi tentang renewable energy. Renewable energy itu tidak hanya dari teknik mesin saja, tapi digabung dengan dari teknik elektro, teknik lingkungan, teknik sipil, ada juga arsitek, ada teknik kimia, semua di situ. Kemudian ada Indonesia Maritime Center. Nah, jadi di teknik mesin ini berkontribusi di sini. Jadi risetnya tidak hanya teknik mesin saja, karena ketika menu-menu tadi, kita balik ke menu yang tadi, ini sifatnya sudah lintas disiplin ilmu. Satu lagi. Nah, kok berhenti? Nah, kalau yang menu sebelah kiri ya, menu kanannya udah lewat ya. Menu sebelah kiri itu udah lintas disiplin. Jadi kalau building, ya kita juga harus terlibat dengan sipil, dengan arsitek. Kalau yang turbin itu kan ada elektriknya. Nah, semua ini akan menjadi multidisiplin. Nah, di teknik mesin, sekarang risetnya sudah multidisiplin. Sehingga nanti lebih mendekati dengan apa yang diinginkan. Gitu.
Kemudian kalau di teknik mesin dibagi dua kelompok utama, yaitu di bagian energi, konversi energi, sesuatu yang berhubungan dengan energi, konversi menjadi berbagai bentuk energi yang lain, dan kemudian ada design, manufacturing, and automation. Ya, tapi dalam rangka tadi mencakup ada 4 step tadi, design, manufacture, ada product, kemudian ada maintenance. Kemudian ini ada kolaborasi risetnya, ada PTDI, PT Pindad. Ini yang 2-3 tahun terakhir yang aktif ya. Ada LIPI, PWPT, ada mobil anak bangsa, Kawasaki Thermal Engineering. Ya. Kemudian kolaborasi riset dengan kampus di luar negeri, kita mengirim S1, S2, S3 ya. Kebanyakan ini memang di Jepang, nanti mungkin Pak Ardi bisa mengupdate yang di USA dan Eropa. Nah, ini contoh-contohnya ya, activity di Tropical Renewable Energy Center, Anda bisa cek di sini di website, right? Kemudian ini activity-nya di RK, Molina, UI, kemudian di Research Center Biomedical Engineering, kemudian ini berbagai diskusi, seminar di Maritime Center. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait risetnya teman-teman atau teman-teman dosen di Departemen Teknik Mesin, Anda bisa dapatkan dari satu buku profil. Ya. Buku profil ada di IMM. Ya. IMM sudah memiliki buku profil Departemen Teknik Mesin. Ya, buku profilnya. Kemudian Anda bisa dari kanal YouTube atau ResearchGate. Nah, nanti lebih detail lagi. Begitu. Nah, sekarang kita akan ke bukunya ya. Saya akan singkat saja. Ya, ini bukunya seperti ini. Nanti yang lain bagian nanti ini teman-teman. Ya. Buku profilnya lengkap. Nanti saya nggak akan jelaskan karena udah cukup lama. Nanti di-download barangkali di IMM, dan kalau ada pas pertanyaan, nanti bisa ditanya. Oke, rasanya cukup. Itu dulu dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas atas pemaparannya. Tadi sangat mudah dicerna, Pak. Kemudian kita langsung lanjut aja ya ke sesi sharing mahasiswa. Kebetulan dari teman-teman angkatan saya juga nih 2 orang hebat-hebat. Mungkin yang pertama dari Dias Prawara dulu kali ya. Mungkin Yas, boleh Yas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bob atas waktunya. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dias Prawara. Di sini saya sekarang sudah juga menjabat sebagai Kabid Akademis dan Keprofesian dari Ikatan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2021. Nah, jadi di sini saya akan sedikit sharing mengenai 4 topik. Yang pertama itu nanti saya akan share tentang apa sih teknik mesin itu. Kemudian saya akan memberikan seperti bidang keilmuan apa saja yang ada. Kemudian mata kuliah apa yang sekarang diberikan, dan yang terakhir itu prospek kerja dari teknik mesin itu sendiri. Nah, jadi itu sebenarnya apa sih teknik mesin? Nah, teknik mesinnya itu sendiri adalah sebuah ilmu teknik yang mengenai aplikasi dari sebuah prinsip fisika untuk analisis desain, analisis manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Nah, kalau untuk program studi atau prodi teknik mesin itu sendiri, itu dapat memberikan pengetahuan yang dititik beratkan pada bidang konversi energi, perancangan, proses produksi, dan manufaktur, serta memberikan pengetahuan dasar operasional dan manajerial pengelolaan industri. Nah, untuk bidang keilmuan teknik mesin itu ada beberapa, seperti yang
Pertama itu contohnya ada di statika struktur, mekanika kekuatan material, proses manufaktur, perancangan atau pemeliharaan mesin. Ada juga tentang seperti sistem fluida, perpindahan kalor, pengendalian sistem mekatronika, dan menggambar mesin. Dan untuk kurikulum yang sekarang, menggambar mesin ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah visualisasi pemodelan, sehingga matkul menggambar mesin ini sudah di merger menjadi satu di matkul visualisasi dan pemodelan mesin. Kemudian ada matkul pengukuran metrologi mesin dan tugas merancang. Nah, untuk peminatannya ini sendiri ada yang pertama itu kita mempunyai peminatan di konversi energi, kayak sistem utilitas bangunan keselamatan kebakaran, perancangan manufaktur produk, sistem manufaktur dan otomasi, teknik kendaraan dan peralatan berat. Nah, ini yang bisa dilihat di share screen saya, ini adalah mata kuliah yang dapat diambil jika Anda masuk ke Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Untuk di mata kuliah di sini sendiri, ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah pilihan. Nah, untuk yang sini saya akan menitik beratkan kepada dua matkul yang lumayan baru juga. Yang pertama itu ada mata kuliah pilihan magang A. Yang kedua ada mata kuliah pilihan magang B. Mata kuliah pilihan magang A dan magang B ini sendiri merupakan mata kuliah baru yang ada di Departemen Teknik Mesin selaras dengan program Merdeka Belajar. Untuk mata kuliah pilihan magang A itu sendiri itu lebih fokus kepada kepada magang yang bersifat non teknis, seperti misalkan human resource, finance dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan magang B itu sendiri lebih terfokus kepada magang yang keteknikan. Jadi bisa dibilang mata kuliah magang B itu mirip dengan kerja praktik, namun sifatnya masih magang atau bisa dibilang lebih mudah dibanding kerja praktik sendiri. Nah, untuk mata kuliah magang A itu nanti, kalian bisa bebas mengeksplor mau magang di tempat mana saja, yang tidak harus sejalan dengan bisa dibilang core competence departemen. Karena di program Merdeka Belajar itu sendiri, itu mendorong mahasiswa-mahasiswa di Indonesia agar bisa lebih aktif dan kreatif dalam menghadapi industri 4.0 itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dibanding hanya mendapat pengetahuan sesuai dengan kompetensi kita sendiri. Seperti sudah tadi Pak Agus sampaikan, untuk lulus itu kita juga harus menyelesaikan studi 144 SKS total. Nah, apa aja sih prospek kerja dari lulusan teknik mesin itu sendiri? Untuk secara generalnya itu, kebanyakan lulusan dari teknik mesin itu sendiri akan menjalani kerja di seperti contohnya bidang pembangkit energi, otomotif, jasa konstruksi, konsultasi dan desain, atau sebagai kontraktor atau di perminyakan dan pertambangan dan bidang industri. Namun tidak menutup kemungkinan untuk prospek kerja dari lulusan Departemen Teknik Mesin sendiri masuk ke bidang-bidang atau pekerjaan yang tidak terlalu berhubungan dengan core competence atau hal-hal yang berbau teknik mesin itu sendiri. Oleh karena itu, maka kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut pada saat kalian mengambil magang A atau magang non teknis itu sendiri. Nah, untuk saya sekian saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa, atau kalian juga bisa mengecek website dari Akademi Keprofesian IMM FTU 2001 di linknya di kiri bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Yas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita bakal dengar sharing dari teman saya juga nih, Rayhan Sakif Abihanuddin. Mungkin pemaparannya bakal lebih berfokus ke kegiatan-kegiatan praktis apa aja sih yang bisa mahasiswa lakukan gitu selama berkuliah di DTM UI. Salah satunya juga si Sakif ini sekarang lagi megang SMV ya, terakhir baru menang, bukan menang, runner up sorry, sebagai runner up Shell Eco Marathon Safety Award. Itu bergengsi banget ajangnya buat teman-teman yang belum tahu. Boleh Kip, langsung aja Kip. Terima kasih Rayhan Fatur. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada MC yaitu Rayhan Fatur dan Hana Nabila yang sudah mengundang saya ke acara ini, dan juga rekan saya Dias Prawara. Saya ingin berterima kasih, dan saya juga ingin berterima kasih juga kepada dosen-dosen yang sudah
memberikan sharingnya tadi seperti Pak Agus, Pak Sugeng, dan juga Pak Aryo. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang renewable energy, tentang vehicle yang ada di UI Super Mileage Vehicle. Nah, ini menarik banget buat anak-anak SMA kayak kalian buat join teknik mesin. Soalnya di teknik mesin ini kita nggak cuma ngurusin tentang mobil atau hal-hal yang mesin-mesinan doang. Tapi kita juga menjelaskan tentang sumber daya apa sih yang akan jadi pasarannya di industri 4.0. Nah, lanjut deh. Nah, lanjut. Kalau apa itu teknik mesin sendiri adalah ilmu tentang mengenai aplikasi prinsip fisika, analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Nah, dari definisinya saja, ini mengartikan teknik mesin itu artiannya sangatlah luas. Tidak hanya tentang sesuatu yang mesin-mesinan. Kita juga mempelajari tentang konsep energi terbarukan, kita juga mencari tahu tentang efisiensi dari suatu benda, bisa dimanfaatkan sampai seberapa efisien, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk prestasi yang kami raih, nah saya menjelaskan secara teknik mesin sendiri. Nah, buat anak-anak SMA yang mau berprestasi, boleh banget nih buat join teknik mesin. Nah, dikarenakan kita udah megang banyak banget prestasi dari dulu, sejak tahun 2012 sampai 2021. Nah, untuk yang di masa pandemi ini, kami baru saja memenangkan di tahun 2020, memenangkan 6 piala dalam KMAE 2020, yaitu juara 1 di 3 kategori dan juara 2 di 3 kategori. Dan untuk yang 2021 sendiri, kami baru saja menang juga di Shell Eco Marathon Virtual League, yaitu di runner-up Shell Eco Marathon Safety Awards. Nah, itu lombanya juga bergengsi banget nih. Jadi tingkat Asia Pasifik sama Timur Tengah. Nah, jadi buat anak-anak calon maba 2021 bisa banget nih kalau misalkan mau berprestasi bisa masuk teknik mesin UI. Nah, kita juga bisa dilihat dari tahun 2012 sampai 2019 kita selalu berada di first place untuk kategori prototype gasolin. Nah, jadi untuk sudah memenangkan 9 piala, juara 1 selama berturut-turut selama 9 tahun. Lanjut, Dias. Nah, jadi ini nih yang bisa kalian dapat kalau misalkan kalian masuk teknik mesin. Nah, contohnya yang di gambar yang sebelah kanan, kita ada bagian mendesainan bodi. Nah, ini salah satu dari bodi mobil kita yang baru, salah satu rancangan kita. Nah, sebagai engineer, kita awal-awal pertama menggambar desainnya terlebih dahulu. Setelah selesai menggambar desain, lalu kita beranjak ke aplikasi dalam menganalisa fluida. Nah, mungkin di SMA tuh terdengarnya fluida tuh seperti pressure F per A. Nah, ini tuh tingkat lanjutnya lagi. Jadi kita tuh menganalisa pressure yang terjadi pada bodi mobil kita di kecepatan 50 km per jam. Nah, keren banget sih ini kalau buat anak SMA. Jadi ya udah lanjut, selanjutnya yang gambar sebelah kanan, kita juga ngasih tahu juga ke anak-anak kita buat mendesain engine dari mobil kita. Nah, jadi kalau misalkan kalian tertarik buat ngedesain sesuatu, bisa banget nih join teknik mesin. Lanjut. Nah, juga di bagian lainnya juga kita juga mempelajari banyak hal. Salah satunya ini juga salah satu pendesainan yang kita meningkatkan efisiensi dari barang tersebut. Nah, contohnya awalnya ini barangnya memiliki masanya lebih berat. Nah, setelah itu kita lakukan analisa untuk mengurangi beratnya menjadi 50%, sehingga semakin efisien. Nah, jadi untuk teknik mesin sendiri tidak hanya kerjaannya tuh tidak hanya nukang-nukang saja. Jadi kita tuh ada dasar teorinya. Sebelum melakukan sesuatu tuh kita melakukan analisa terdahulu, baru kita mengeksekusinya. Menarik banget ini. Ya udah, lanjut. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri buat teknik mesin, kita bisa jadi spesialis otomotif. Nah, terus jadi manajer kontrol kualitas sistem, teknisi produksi manufaktur, startup renewable energy, nah konsultan,
dan tenaga pengajar atau dosen. Nah, sebenarnya prospek kerjanya nih masih banyak juga. Salah satu prospek kerja yang salah satu lulusan UI yang terkenal tuh ada namanya Fitra Eri. Nah, dia tuh jadi salah satu reviewer mobil gitu. Nah, di bidang entertainment ya. Nah, dan juga teknik mesin adalah salah satu jurusan yang sangat general sekali. Nah, jadi di berbagai tempat kita bisa masuk saja untuk prospek teknik mesin sendiri ya. Lanjut, Des. Nah, jadi ditunggu ya adik-adik di teknik mesin UI. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanya aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kip untuk pemaparannya. Tadi seperti yang sudah di-mention juga nih tadi sama Pak Agus, di DTMU itu sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dari KPD, tim lomba internasional, salah satunya SMV ini tadi yang diwakilin oleh Sakif. Nah, tadi banyak juga tuh jadi KPD dan tim lomba lain, tapi karena waktunya nggak mencukupi, nggak bisa kita undang lah rekan-rekan yang lain. Mungkin kalau tertarik di bidang balap mobil, tadi kan kalau SMV mobilnya hemat-hematan, kalau ini cepet-cepetan, kalian bisa masuk. Ada juga yang berfokus di kapal, ada yang berfokus di aeronautika juga, aero salah satunya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk penutup, terima kasih lagi untuk para jajaran dosen dan pemateri, Pak Agus, Pak Sugeng, yang udah menyempatkan waktunya untuk memaparkan introduction lah ke mechanical engineering. Terus teman-teman Rehan Sakif, dia partner saya juga nih, Hana, yang udah sharing juga. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ngulangin Sakif lagi sih buat mahasiswa-mahasiswa 2021 nanti. Mungkin agak kecepatan nih, tapi selamat datang dan selamat berkarya nanti di Departemen Teknik Mesin UI di 2021. Terima kasih, saya selaku moderator dan Hana Nabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.